Oke, ohayo konnichiwa, konbanwa. Aku Yusuke sama Murti. Murti. Murti, konten creator. Yes. Sambil bekerja Kerja di juga di Amazon Web Service. Amazon Web Service. Yes. Jadi ada juga di Jepang. Oh iya betul. Yes. Ada juga di Tokyo dan juga Osaka. Ya benar. Nah sekarang kita di Pasar Lama Tangerang. Jadi kita coba-coba hunting street food Kita mau sambil jajan-jajan. ngobrol Yes. kayak tentang perbedaan kerja di Indo sama Jepang. Jepang gitu. Nah sekarang rame banget. Gile. Hari ini libur. Senin kah? Senin. Senin. Hari Senin. Senin. Dan kemudian tanggal merah. Nah makanya rame banget. Nah kemarin tuh aku keliling hunting food di Bandung. Oh iya. Bandung. Jauh banget. Bandung juga. Wah. Naik Asap bus berarti. mati. Nah naik bus, iya Ya. bener. Wow, kelihatannya enak banget ya. Sayap ayam. Ini kamu juga sering makan kayak gini? Kalau misalkan kayak gini jarang. Ini aku Jarang. baru pernah nemu nih. Oh, Kepak gitu. madu kayak gini. Kepak itu sayap yang Sayap. gitu kan. Sayap ayam. Sayap ayam Oke. gitu. Bumbunya tuh madu gitu. Oke. Kayaknya enak sih. Hmm. Belum pernah aku belum pernah. Berarti Baru- kamu asalnya Jakarta juga? Enggak, Bukan. asalnya dari Purwokerto. Purwokerto. Jadi kayak kota kecil juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yes. Jadi kalau universitas datang ke Jakarta? Universitas aku di UGM, jadi di Jogja. Jogja kah? Jogja. Jadi dari Purwokerto SMA, terus kuliah di Jogja, kemudian kerja ke sini. Nah kemarin tuh ketemu sama Murti tuh acara mantap kop ya? Yes. Kayak betul. bonding, acara bonding gitu. Ternyata dia baru tahu kalau aku kerja. Iya. Iya. Jadi aku mulai kerjanya dari April. Jadi sampai situ aku fokusnya bahasa Jepang dulu. Oke. Belajar bahasa Jepang dulu. Jepang. Iya. Setelah itu Fokus kerja. iya. Gimana? Kalau di Indonesia kerjanya ada lembur gak? Kalau di Indonesia itu tergantung perusahaannya. Oh. Kalau di perusahaanku yang sebelumnya, karena dia sebelumnya Ada yang juga yang sebelumnya. Iya, aku perusahaan. aku kan udah kerja 8 tahun. Sebelumnya itu aku di Unilever, fast moving consumers good. Jadi barang-barang kayak Unilever, tahu dong? tahu kan? Ada juga di Iya, Jepang. ya, pasta Unilever. gigi, kemudian Iya, iya, iya. deterjen gitu-gitu. Nah, itu kan mereka itu bisnisnya sangat besar Oke. di Indonesia, tapi cost atau apa namanya, mereka itu pengen semuanya itu serba hemat gitu kan. Jadi banyak banget yang harus dikerjain. Terus kayak Oke. brandnya kan banyak yang harus dikerjain Bener. kan. Jadi otomatis banyak sekali lemburan. Oh. Gitu, banyak lembur. Tapi setelah pindah ke Amazon sekarang lumayan oke, jadi nggak pernah lembur sih sama sekali. Nggak pernah. Berarti nyaman ya? Nyaman. Jam 5 udah selesai. Mulainya dari jam Jam 8, 8 sampai jam 5. jam 5, Udah pastinya. ya Oh, Terus nggak terus ada setelah itu kerjaan. bisa bikin konten. bisa bikin. Bisa bikin. Makanya konten. bisa malam-malam bikin konten baru. Gitu. Kamu bikin kontennya YouTube Short. Berarti Instagram, TikTok gitu. Yes. So, Ke YouTube ya? belum. Belum ya? Pengen nanti ke depannya Pengen. pengen kayak gitu. Oke. Oh gitu ya. Kalau short setiap hari atau uploadnya gimana? Hampir Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Sambil kerja? Enggak, jadi kalau misalkan di kantor aku itu tuh kita nggak boleh sembarangan open kamera. Karena kan Di kita- kantor? Iya, Oke. di kantor. Kan. Jadi kan ada beberapa area yang restricted. Jadi otomatis kontennya lebih banyak di rumah. Oh gitu. Oke oke. Kontennya lebih banyak di rumah, tapi biasanya bahasnya kerjaan. Oke gitu. oke oke oke. Karena banyak anak-anak Indonesia juga, anak muda Indonesia yang pada pengen kerja juga. Gitu. Mereka followersku tuh rata masih kuliah Masih kuliah. atau fresh graduate. Oke. Gitu. Biasanya kamu informasi apa ya? Kayak culture, Kak. kemudian kayak kerja tuh kayak gimana sih, tips and triknya kayak gimana sih, Iya. gitu. Bener. Orang pintar nih. Iya. Orang pintar. Tapi kalau misalkan Yusufnya nanti udah kerja di Jepang, kira-kira bisa ngonten nggak? Nah itu masalahnya ya. Masalah banget itunya. Jadi sebenarnya aku mau lanjut Iya. bikin konten, Iya. gitu kan. Tapi mungkin kamu juga, kalian juga tahu Jepang itu pesta lembur. Jadi aku seharusnya gak mau lembur, kerja sampai 5 Jam sore. tertentu, Setelah itu mau bikin konten atau
ya fokus lain gitu kan. Mungkin tahun pertama bisa, tapi kalau kedua mungkin tanggung jawabnya besar juga. Jadi Susah itu ya? makin lama makin susah. Karena kalau misalkan di Indonesia pun kayak perusahaan Korea, perusahaan China, perusahaan Jepang itu emang terkenal kerja kerasnya juga. Jadi emang kalau teman-teman aku yang kerja di perusahaan Jepang itu rata-rata juga banyak lembur. Oh gitu. Di Indonesia juga Di ya? Indonesia, biarpun di Indonesia tapi misal perusahaan Jepang. Itu perusahaannya asal dari mana? Asal dari mana gitu? Iya, tapi nggak bisa digeneralisir. Itu tapi kebanyakan kayak gitu. Jadi kita mindset itu kalau udah kayak oh ini perusahaan Jepang pasti banyak lembur dan lain sebagainya gitu. Typical Asian company lah. Oke. Gitu. Tapi kalau Western itu biasanya lebih santai. Positionnya apa atau kerjanya ngapain gitu? Di bagian supply chain di bagian logistiknya. Jadi manage inventory. Sebenarnya gampangnya adalah kita kan kalau di tech company itu kan butuh banyak banget spare part buat benerin maintenance dan lain sebagainya gitu. Nah itu spare partnya yang nyimpen itu aku yang ngatur inventorinya ada berapa dan lain sebagainya gitu. Itu banyak juga ada yang banyak divisinya. Banyak ada kayak IT technician, engineer itu mereka kan juga kan ya udah cuma komunikasinya sama internal aja kan nggak perlu ke customer. Tapi kalau misalkan kayak tim training misalkan atau tim solution architect yang desain dan lain sebagainya mereka harus jualan ke customer gitu. Tim sales and marketing lah istilahnya gitu. Seru gak sekarang? Seru karena nggak ada lembur. Nah, sebenarnya kalau dari segi pekerjaan bisa dibilang lumayan monoton. Kayak daily jobnya lebih monoton. Sama aja setiap hari gitu kan. Challenge-nya lebih challenging yang sebelumnya. Iya benar. Gitu. Yang sebelumnya tuh challenging banget. Cuman ya gitu enak. Kenapa sekarang betah, nyaman karena memang jadi waktunya banyak buat bikin konten. Iya. Jadi sebelumnya yang Unilever itu kerja berapa tahun? Kerja 4,5. 4,5. Terus sekarang AWS-nya udah 3 tahun. 3 tahun kah? Lumayan lama juga ya? Lama. Karena sebenarnya konten kreator itu aku baru jalan 2 tahunan lah. Konten kreator yang serius gitu baru 2 tahunan. Sebelumnya emang full kerja, jadi emang niatnya kerja. Oh gitu. Iya. Itu kenapa kamu mau ganti perusahaannya? Kalau di kasusku ya, itu sebenarnya karena ditawarin gaji yang lebih gede. Oh gitu. Jadi itu kayak apa ya? Headhunting gitu. Yes. Oh gitu. Di Indonesia itu common. Jadi ketika kita udah kerja 2-3 tahun gitu, pasti LinkedIn kita atau kontak kita banyak dipenuhi message dari headhunter. Terus nanti mereka nawarin kayak ada di company ini posisinya ini nih gitu. Mau nyoba nggak gitu. Nah, jadi di Jepang juga ada headhunting kayak gitu. Tapi biasanya ya, kalau di Jepang itu biar naikin gaji. Iya, betul. Terus daftar perusahaannya. Iya. Jadi nggak kayak headhunting gitu loh biasanya ya. Jadi daftarin dulu, terus ambil wawancara gitu-gitu. Setelah lulus bisa ganti aja gitu. Oh sama. Jadi headhunternya itu mereka itu hanya menawarkan kayak ada posisi di perusahaan ini nih gitu. Mau coba apa enggak? Nanti kalau mau coba dan proceed to interview. Jadi di interview dulu. Oh, tetap interview. Jadi tetap interview kemudian kalau cocok akan nanti offering terus baru pindah. Bedanya apa sih kalau apa ya? Langsung daftaring atau di hunting? Biasanya kenapa company itu pakai headhunter? Karena biasanya orang-orang kayak kita itu enggak actively nyari lowongan. Jadi misalkan nih, aku lagi kerja di perusahaan sebelumnya di Unilever gitu kan. Itu biasanya kan aku akan fokus kerja aja. Aku lagi nggak pengen keluar, aku nggak ada kepikiran buat keluar perusahaan ini gitu. Nggak ada push factornya. Jadi otomatis ya aku nggak tahu kalau ada lowongan di situ kan. Tapi kalau headhunternya nawarin, aku jadi tahu kan, boleh nih dicoba. Mungkin gajinya bisa lebih gede. Gitu. Prosesnya nggak di skip? Nggak ada. Prosesnya sama. Setelah itu tetap kita harus interview dan lain sebagainya gitu. Jadi headhunter itu cuma istilahnya memberitahu lah ke orangnya bahwa ada lowongan ini kalau mau coba. Positionnya gitu ya. Dan kemungkinan cocok nih gitu kalau gajinya cocok. And another advantages kalau misalkan kita lewat headhunter biasanya masalah gaji dan lain sebagainya itu didiskusikan di awal sama headhunternya. Kan headhunter udah tahu nih kayak untuk posisi ini gajinya akan sekian. Biasanya mereka akan tanya gajimu sekarang berapa. Kalau misalkan masuk akan dilanjut ke interview, tapi kalau enggak
ya udah nggak usah. Soalnya takutnya nanti kalau udah diproses ternyata gajinya nggak cocok, malah jadi buang-buang waktu kan. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita daftar lewat biasa nih, otomatis kan kita nggak tahu nih ini gajinya berapa nantinya dan lain sebagainya gitu. Oh. Jadi biasanya company itu kalau punya lowongan, mereka tuh ada dari headhunter, ada buka di website mereka, ada buka di LinkedIn gitu. Nah lumayan aku juga kayak apa ya, sayang waktunya kemarin untuk masuk perusahaannya. Aku daftar 40 perusahaan yang apanya entry sheet. Setelah itu nah ada wawancara kan, beberapa kali, 3 kali atau 4 kali gitu kan. Nah ternyata dapatnya cuma satu aja. 40 daftar 40 daftar 40 dapatnya satu aja. Makanya lumayan sayang waktu juga. Ya, tapi kenapa tiba-tiba pengen kerja? Nah itu pikirku masa depan sih. Nah aku tuh sendiri aja anaknya. Oke. Jadi gak ada saudaranya. Yes. Ya kan? Jadi nanti kalau ke depannya kalau orang tuanya sakit atau apa itu harus ngurusinnya aku. Oh, jadi ya, kamu aku harus sana. Iya, ngurusin. Rumah ibu ayah tuh di kampung. Di kampung Jepang. Oh, bukan di Tokyo. Bukan Tokyo. Oh. Makanya kalau jauh-jauh lumayan repot ya. Susah juga. Tapi aku tetap suka Indonesia juga. Jadi kalau bisa dapat cuti mau sering kesini. Indonesia. Tapi ya nah, karena kerjaan konten kreatornya lebih enak di Indonesia ya. Iya pasti. Makanya kalau nggak bekerja kantor harus datang ke sini dan bikin kontennya di sini. Iya. Dilema sekali. Aku pikir banget dulu. Iya. Ke masa depannya gimana ya gitu. Dan aku coba masuk perusahaan besar juga. Mau coba masuk juga. Oke. Ya ada perasaan kayak gini. Jadi sekarang lagi kayak freelance, bikin konten YouTuber gitu kan. Jadi aku mau dapat pengalaman sebagai pekerja kantor juga. Oke. Setelah itu bisa paham kan, cocoknya yang mana gitu. Iya. Jadi ya coba aja dulu. Kalau pekerja kantor gak cocok kalau aku, ya udah balik ke sini aja. Gitu. Ya intinya mau coba aja pekerja kantor. Gitu. Tapi motivasinya keluarga ya. Iya. Ngomongin lembur lagi ya. Kalau di Indonesia, kalau misal kayak yang di perusahaanku sebelumnya, itu lemburan itu kadang nggak dibayar. Jadi lembur itu dibayar itu untuk kontrak tertentu. Jadi ada beberapa tipe pegawai yang kalau lembur itu tidak dibayar. Aku termasuk salah satunya. Jadi dulu kalau di perusahaanku sebelumnya itu kalau levelnya asisten manajer ke atas itu lembur itu tidak dibayar. Oh iya benar. Iya. Nah kalau posisinya tinggi di Jepang juga sama. Kalau posisinya tinggi kayak direktur gitu termasuk gajinya. Jadi benar. lemburnya termasuk. Iya benar sama aja. Tapi kalau waktu itu emang kerjaannya tuh banyak banget. Jadi mau nggak mau pasti lembur. Gitu. Tapi tidak dibayar. Iya. Gitu. Oke jadi lumayan obrol juga. Nah tadi tentang pajak obrol kan. Yes. Nah itu juga beda juga Jepang sama Indonesia. Nah kalau kerja sebagai pekerja kantor itu mungkin di Jepang pikir tentang pajak nyaman. Ya. Tapi kalau di Jepang ada lembur. Ya. Nah jadi harus imbang dulu. Ya tapi di Indonesia kan juga ada lembur. Kalau anak baru lulus di Jepang gajinya berapa? Rata-rata average 23 itu gaji kotor. 23 juta. 23 juta guys. Iya. Di Indonesia itu rata-rata 5 sampai 7 juta. Nah, itu di Jakarta kan? Di Jakarta. Kalau kampung di Jakarta apalagi lebih kecil, kalau di kota lain bahkan akan lebih kecil. Iya. Banyak kota-kota yang kayak minimum wage-nya itu cuma kayak 2-3 juta gitu. Iya. Tapi dari segi pajak di Jepang itu juga sama, ada kayak tingkatan-tingkatannya, tergantung gajinya juga kayak di Indonesia kan juga sama. Nah, lumayan banyak ngobrol jadi udah nyampenya sayap kita. Sayap madu nantoka. Jadi coba makan aja ya. Tapi ternyata kalau AWS pun AWS oke. Unilever pun sebelumnya kalau fresh graduate baru lulus itu juga sekitar belasan, udah kayak 18-20 gitu baru lulus. Itu mahal banget tuh. Jadi memang company kayak gitu emang banyak banget yang mau.
Karena gajinya gede. Tapi dari awal. susah masuk. Tapi susah masuk. Susah masuk. Begitu, nggak semua bisa masuk. Iya, sekali lagi mas. Jadi mas. Sosnya enak banget. Manis tapi ya. Main. Ada sambelnya nih. Kalau mau pedes. Tapi lumayan cukup pedas. Ya. Kamu bisa makan pedas? Nah, aku awalnya gak bisa sama sekali. Ya? Tapi sekarang udah apa ya? Kalau sedikit pedas bisa. Di Jepang kan banyak makanan pedas. Gak ada bro. Masa sih? Iya. Aku kalau liburan ke Jepang selalu bawa saus sambal. Iya, kalau di Jepang gak ada. Itu pernah ke Jepang sebagai apa bisnis trip gitu kan? Business trip pernah, turis berkali-kali. Oh, gitu? Karena aku suka banget Jepang. Jadi aku udah ke Jepang 5 kalian. Jadi makasih ya. 5 kali ke Jepang. Nanti tahun ini bakal ke Jepang lagi. Lagi? Lagi. Tapi bakal ke Hokkaido. Oh ya. Sekarang lagi. Oke, udah selesai makan, lanjut ya. Kita lanjut cari makanan. Aduh, ada juga ya kayak binatang-binatang. Pura-pura sama hamster. Kamu punya pet gak? Punya ya? Punya kucing. Berapa? Aku punya Berapa 3 ekor? kucing. 3 kucing. Buahnya aku banget. Nah, kalau warung-warung atau gerobak kayak gini, akhir-akhir ini semua bisa QRIS ya. Harusnya ya, sekarang Harusnya. bisa QRIS semua. Jadi nggak perlu cash. Nah, kirain kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Belum. harus tunai gak sih? Iya, kalau dulu sebelum-sebelumnya itu harus tunai, tapi sekarang kayak bank itu mencoba mempermudah pedagang sama masyarakat. Jadi kayak ya udah dipakai QRIS. Iya, jadi kayak praktis Kan banget jadi gitu. Semua orang juga bisa ini kan, semua orang jadi bisa ikutan beli gitu biarpun nggak punya Iya. cash gitu. Jadi mantap banget ya sistemnya. Indonesia makin maju harusnya. Iya, harusnya edukasi juga harus maju dong. Alokasi duit pajak itu harusnya better juga. Jadi Bener. lama-lama kita bisa jadi negara maju. Semangat Indonesia. 2045 Indonesia emas ya. Amin. Seberat kering. Nah, tapi ownernya ya mau seberat kering ya. Sebelah A. Heeh. Iya, sebelah kering. Mau pakai apa aja? Mau mie sama nah tapi ownernya kayak apa ya, kenapa ya, kemana ya ownernya ya, bangkrut kah? Enggak. Enggak ya. Lagi ambil bahan kayaknya. Oke, tunggu aja. Ini harganya 10.000. oh Indonesia banget, murah. Gak ada kuah sama sekali ya. Enggak, karena kering. Bener-bener kayak snack. Ini lagunya kasih Indo banget. Nah, ini aku belum pernah coba kayaknya. Serabi hijau. Kamu pernah? Belum pernah. Belum pernah? Yang hijau belum pernah. Oke, kayaknya viral rambut cheesecake kayaknya. Coba ya. Suka cheesecake gak? Suka. Oke. Nah, cumi bakar itu ada di Jepang juga kalau apa ya, sama festival gitu-gitu. Jadi ternyata di Indo juga. Tapi nggak sama festival. Ini kan kalau udah berjam-jam taruh di sini kan, Iya. aman nggak? Enggak sih. Enggak sih aku. Bismillah. Bismillah. Bisa bismillah. Semoga ya. Bismillah. 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 Ya, semoga aman. Ya. Besok biar gak tinggal di toilet ya. Iya. Besok. Amin. Harus pesan kayak gini soalnya takut sakit perut. Oke, udah semua beli. Oke, jadi coba dari cumi.
Enak. Soalnya cocok juga. Soalnya kalau cumi dibakar di Jepang itu rasanya semua shoyu, Ya, soy sauce. Soalnya itu rasanya beda banget. ini lebih variasi rasanya. Yang pertama tuh Unilever. Jadi kayak consumer perusahaan gitu Iya. kan. Kenapa pilih itu? Oke. Atau daftar beberapa kah atau Ya, gimana? sebenarnya sama Yusuke juga cerita sebenarnya Yusuke tuh tinggalnya bukan di kota gede ya, di kota kecil di kampung gitu. Aku Aku juga juga. sama di kampung gitu. Cuman sebenarnya kalau di kampung di Indonesia tuh banyak yang belum sadar pentingnya pendidikan. Cuman untungnya orang tua aku tuh tetap nyekolahin anak-anaknya gitu karena ya buat hidup yang lebih baik gitu. Beruntungnya di situ terus dapat beasiswa di UGM. Setelah lanjut di UGM, kenapa milih kerja di situ di multinational company sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu Yusuke, kamu tuh bisa kerja santai juga. Oke. Kalau kamu kerja di bagian perusahaan-perusahaan punya pemerintah, dia relatively lebih slow pace-nya gitu. Bukan berarti nggak sibuk ya, tapi mereka pace-nya lebih slow. Dan waktu itu karena masih idealis, aku pengennya kerja yang lebih di multinational company. Oke. Jadi lebih challenging karena harus komunikasi harus bahasa Iya. Inggris dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya waktu itu yang memang yang salah satu yang terbesar itu ya si Unilever. Gitu. Selain waktu itu pas zaman aku lulus, oil and gas juga lagi turun banget. Jadi mereka nggak ada hiring. Oke. Jadi otomatis waktu itu pilihannya Unilever. Jadi aiming emang pengen ke Unilever. Oke. Daftarinya berapa perusahaan? Daftarnya aku tuh barengan sama Unilever tuh daftar kira-kira 4 perusahaan. 4 aja? Malah ya. Jadi dulu sempat daftar Danone Indonesia, Oke. Danone Aqua gitu. Ya. Terus kemudian Unilever, McKinsey Business Consultant, sama Dow Chemical. Jadi 4-empatnya perusahaan multinasional yang aku daftar. Oke. Dan waktu itu yang lolos sampai akhir dan cocok itu sebenarnya ada 2, Danone sama Unilever. Tapi dulu waktu itu di Danone sempat di Danone sebentar, terus habis itu ditawarin Unilevernya selesai proses seleksi, akhirnya pindah ke Unilever. Dulu aku termasuk orang yang tidak terlalu rajin daftar-daftar. Jadi aku waktu itu karena waktu itu aku pengennya emang cuma perusahaan Western. Oke. Jadi company-nya jadinya limited kan. Aku nggak mau daftar misalkan Toyota, Hyundai, aku nggak daftar Astra gitu, aku nggak daftar. Padahal itu sebenarnya lowongannya dulu banyak. Gitu. Itu kalau apa ya, industri populer di Indonesia tuh apa ya? Kalau industri Biasanya untuk bagi mahasiswa, udah berbagi mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa sebenarnya tergantung jurusannya. Iya. Cuman kebanyakan orang Indonesia itu pengen banget kerja di pemerintahan. Jadi PNS. Kamu tahu PNS nggak? Pegawai negeri sipil. Itu Tahu. ya, Iya. pokoknya pengen jadi PNS gitu. Itu tuh mainstreamnya orang Indonesia tuh ke situ. Gitu. Ada kayak oil company atau insurance juga ada. Ada, Negeri. tapi itu kan biasanya anak-anak teknik dan sebagainya. Cuman semua jurusan pasti ada yang kerja di PNS. Gitu karena lowongannya banyak juga. Oke. Lowongannya setiap tahunnya pasti ada ribuan. Gitu. Terus kemudian lainnya itu BUMN. BUMN itu company state owned company. Jadi company punya pemerintah. Oke. Gitu. Jadi masih ya mirip-mirip sama PNS lah. Oke. Cuman ini perusahaan gitu. Jadi 3 macam ya? Kerja di pemerintahan, kerja di state owned company, jadi punya pemerintah, atau yang ketiga itu di company swasta. Kalau di Jepang, kalau nggak salah negeri sama swasta. Dua aja. Yang populernya yang punya negeri ya? Iya. Populernya punya negeri. Cuman kalau misalkan ada orang-orang yang swasta, biasanya yang populer itu kalau di Indonesia itu energi, ya, otomotif, terus tambang juga, atau banking juga lumayan. Banking juga lumayan. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu yang generasi ayah ibu di Jepang itu industri populernya banking. Oke. Tapi sekarang udah diganti. Jadi sekarang lagi consulting sama trading company. Oke. Di Indonesia konsultan itu belum terlalu. Waktu itu aku nyoba konsultan itu di McKinsey. Daftar di situ, itu peminatnya ada, cuman nggak terlalu banyak dan mereka juga hire-nya nggak terlalu banyak orang juga. Oke. Gitu. Dan McKinsey itu sangat picky. McKinsey, BCG,
kemudian Bank Co itu mereka sangat picky dalam memilih kandidat gitu loh. Jadi mereka biasanya nyarinya kayak emang orang-orang yang CV-nya itu kurikulum vitae-nya tuh high achiever gitu. Terus kemudian kalau bisnis di Indonesia itu yang banyak didaftarin lagi sama anak-anak Indonesia, yaitu manufacture biasanya. Manufacture. Atau sekarang tuh startup juga banyak banget. Iya. Aplikasi ini itu dan sebagainya. Dan overallnya serius banget. Tapi ini enak loh, Iya enak. Jadi aku pernah coba hunting di Jepang, terus cari-cari tentang industri atau perusahaan gitu-gitu. Ya, jadi kayak penasaran gitu loh. Kalau di Indonesia gimana industrinya populer atau apa ya? Ya gitu-gitu. Sangat trennya tuh apa gitu. Trennya apa gitu. Sekarang di Indonesia tuh nyari pekerjaan susah banget. Jadi bisa dibilang apapun industrinya, apapun pekerjaannya pasti ada yang Kalau di Jepang, pas COVID paling susah. Tapi sekarang ya udah sembuh. Dulu pas COVID kita malah justru banyak banget mengalami layoff. Jadi banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan pas COVID. Perusahaan juga bangkrut. Iya banyak. Juga startup banyak yang bangkrut. Jadinya kehilangan pekerjaan. Kasihan. Nah ini snack banget nih, seberat kering. Oh ya? Aku lebih suka yang kuah. Oh dulu tuh aku pernah nyoba di hotel di Bandung. Namanya seblak kering juga. Tapi dia tuh dimasak pakai air sampai airnya itu kering, tapi nggak kering kayak gini, jadi masih basah. Masih ada basah gitu. Masih basah gitu. Ini kering banget. Ini mah snack. Tapi rasanya seblak nggak? Nah beda lagi, coba. Menurut aku beda lagi. Kayak snack beneran. Bukan seblak. Iya kan? Beda lagi. Oke, coba ini. Apa ini? Serabi hijau. Itu masih polos. Nah, tadi kan ada rasa durian sama apa satu lagi ya? Ada sausnya. Iya, ada sausnya. Ini empuk banget, kayak kue cubit. Iya, betul. Mirip. Atau Kue apa? sebentar. Ayo. Atau Kue ape. Kue ape. Iya. Kue ape. Betul. Tapi ini bedanya itu kan, yang pakai Lebih tipis kan kalau- ya kas kontainernya. Gak ada rasa. Harusnya pakai saus. Coba yang ini bukan durian. Cuma ininya sama. Oh. Tapi biasanya kalau serabi ininya udah manis. Jadi nggak Iya, pakai iya. saus. Kok Indonesia pun ada rasa hamba? Iya. Kok bisa ya? Malah sedikit asin. Iya. Mungkin bapaknya keringat. Iya ya. Oke, terakhir makan cheesecake. Cheese squid. Cheesecake. Cheese squid. Sebenarnya kayak cheesecake, tapi pakainya biskuit bukan cake. Oh, rasanya bukan custard. Tiramisu. Iya, tiramisu. Lagi mas. Enak. Tiramisu kerasa banget. Tapi cheese-nya agak nggak kerasa sih. Iya, Iya, ketutup sama tiramisu. kayak chef. Kurang cheesecake kan? Iya, Rasa. cheese-nya kurang. Ketutup sama tiramisunya, ya nggak? Iya, iya betul. Tapi ini yang paling better. Iya kan? Iya. Di antara yang lain. Bener. Jadi kalau kasih poin, nah ini kita gak pakai sausnya. Jadi kalau makan begitu aja, aku kasih sampai 5 ya. Kalau gitu 2. Ya, 2. Ini 3. Ini aku suka. Ini aku 4. 4. Ini 3. Kalau sebagai snack oke. Iya. Tapi kalau dibilang sebelah, Oh iya, kalau udah ya suka, udah, nah. beda Tapi kalau lagi. buat snack ya 3 setuju. Ini 4, enak. Ini 4 enak. Oke, jadi kali ini bahas tentang perbedaan kerja Indonesia Jepang dan apa ya industrinya. Ya sama budayanya juga. Budayanya budaya gitu. kerja di Jepang sama di Nah, Indonesia. dia senior duluan masuk dunia pekerja kantor. Makanya aku diajarin hari ini gitu.
dunia ternyata dunia pekerja kantor tuh kayak gini. Macam-macamnya banyak banget. Ya pengetahuan baru gitu bisa sharing gitu. Betul. Terima kasih hari ini. Sama-sama Yusuke. Jadi dia bikin konten Instagram, TikTok. Yes. Kalau mau dapat info dari Murti, silakan Yes. follow. Terima kasih udah nonton video hari ini dan jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bye bye.